Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Meskipun kita belum bisa tatap muka, tolong protokol kesehatan di lingkungan masing-masing ini tetap dijaga, baik itu cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan itu tolong dijaga ya karena COVID belum berakhir meskipun ada sedikit pelonggaran dari pemerintah. Dan kita usahakan nanti setiap hari Rabu, tolong diingatkan temannya, kita mulai jam 8 karena matematika itu kalau tidak dijelaskan agak ada yang kesulitan. Nah, oleh karena itu setiap hari Rabu kita sepakat nanti kita belajar dengan cara online, tidak lama-lama supaya kuotanya tidak banyak. Baik, saya share screen dulu. Layarnya sudah terlihat? Sudah? Anak-anak bisa melihat layar? Sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung. Tetapi operasi hitung yang campuran. Tolong bagian mic-nya itu dimatikan dulu sebentar nanti. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung. Operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hari ini khususnya masalah pecahan. Jadi nanti kita akan belajar tentang pecahan, bagaimana menjumlahkan pecahan, mengurangi pecahan. Kemudian lain waktu ada perkalian dan pembagian pecahan. Nah, dalam layar di dalam buku matematika juga sudah ada. Ini kami berikan contoh dulu. Edo itu membawa buah melon. Melon seperti yang gambar di bawah ini ya. 1/8 bagian. Nah, ini melon yang saya tulis ini melon. Ini melon. Ini kalau utuh itu namanya 1 ya. 1 buah, 2 buah, 3 buah. Nah, ini 1 saja dipecah-pecah. Nah, yang 1/8 itu maksudnya 1 melon ini, nah, misalnya 1 melon ini dibagi 8 bagian seperti ini. Nah, 1, 2, ini kurang ya, saya hapus. Dibagi 8. Nah, ini 1/4 bagian. Masing-masing kita bagi, nah seperti ini. Nah, ini kan ada 8 potongan. 1, 2, 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Nah, kalau 1 melon dibagi 8 potongan bagian yang sama, nah, 1 bagian seperti ini, ya, yang saya arsir ini, itu nilainya 1/8. Nah, kalau kalian mendapatkan 2 potong seperti ini, nah, berarti nilainya yang kalian dapat itu 2/8. Dan seterusnya. Nah, kemudian lanjutnya, Beni membawa melon setengah bagian atau 1/2 bagian. Kalau 1/2 bagian itu berarti melonnya 1, ini dibagi 2. Nah, ini 1 melon dibagi 2 bagian yang sama. Lah, nilainya yang 1 ini namanya 1/2. Nah, kalimat berikutnya, mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Jadi antara 1/8 bagian ini dengan setengah bagian ini. Nah, apabila kedua bagian melon digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Artinya melon yang 1/8 bagian ditambah dengan setengah bagian, itu kalau dicampur jadi 1, digabung jadi 1, itu nilainya seberapa?
Itu. Nah, kalau dilihat dalam gambar seperti itu ya. Ini lihat gambarnya. Nah, sekarang saya buatkan misalnya cara pengerjaannya. Tadi kan 1/8 bagian ditambah setengah bagian. Nah, kalau menjumlahkan pecahan, ini yang atas ini namanya pembilang ya, yang atas pembilang ini. Yang bawah ini namanya penyebut. Nah, satu-satu yang atas itu namanya pembilang, ini pembilang. Kemudian yang bawah ini namanya penyebut. Nah, penyebut. Nah, penyebutnya bilangan 8 dan 2. Nah, kalau menjumlahkan pecahan tidak boleh 1/8 ditambah 1/2, 1 tambah 1, 2, kemudian 8 tambah 2, 10. Ini salah. Nah, tidak seperti ini. Nah, cara menjumlahkannya untuk pecahan, contohnya kalau penyebutnya sama, misalnya kalau penyebutnya sama, misalnya 1/4 ditambah, enggak ada yang masuk ya, ditambah misalnya 2/4. Nah, kalau penyebutnya sama, ini sama-sama 4, yang bawah itu, yang bawah 4, itu boleh langsung dijumlah. Berarti hasilnya penyebutnya sama, 4. Nah, tinggal menjumlahkannya aja. Ini 1 tambah 2, berarti 3. Nah, ini kalau penyebutnya sama. Jadi 1/4 ditambah 2/4 itu sama dengan 3/4. Itu kalau penyebutnya sama, boleh langsung dijumlah. Nah, yang menjadi masalah, ini yang permasalahan kita tadi soalnya, yang 1/8 ini ditambah setengah ini kan penyebutnya yang 1/8, yang 1/2. Sehingga tidak sama. Oleh karena itu disamakan dulu penyebutnya. 1/8 ditambah setengah atau 1/2. Nah, sekarang untuk menjumlahkan ini, kita mencari kelipatan dari bilangan 8 dan 2. Artinya melompat 88, melompat 88 gitu, dan melompat 22. Nah, contohnya seperti ini. Kalau yang kelipatan 8, ini 8. Ditambah 8 lagi berapa? 16. 16 ditambah 8, 24. 24 ditambah 8, 32. 32 ditambah 8, 32 ditambah 8, ini 40 sampai 42. Nah, kemudian yang penyebutnya 2, ini 2 ditambah 2 terus 2. Kalau 8 kan tambah 8 terus ya, 8 tambah 8, 16 tambah begitu seterusnya ya. Jadi kalau yang 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 terus. 8 jadi 16 tambah 8 24. Tambah 8 3, ini tambah 8 tambah 8 16 tambah 8 24 tambah 8 32 tambah 8 40. Lah yang kelipatan 2 berarti tambah 2 terus, 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 2 12, 12 tambah 2 14 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mencari bilangan kelipatan tadi
yang ada di kelipatan 8 dan ada di kelipatan 4. Nah, berapa? Oh, ini ternyata sudah ada. Yang atas ini sudah ada 8, yang bawah sudah ada 8. Berarti penyebutnya ini 8, ini 8. Hasilnya langsung sekalian ditulis ini juga 8. Nah, selanjutnya ini yang penyebut yang bawah ini supaya nilainya sama, itu antara pembilang yang atas dan penyebut ini nanti diubah menjadi berapa per 8. Nah, kita lihat yang bawah, 8 menjadi 8, ini kali 1. Maka ini 1 juga dikalikan 1, hasilnya 1. Yang ini, yang setengah, 2 ini menjadi 8, ini kali 4. Maka yang pembilang yang atas ini juga dikalikan 4. 1 kali 4, 4. Nah, setengah itu senilai dengan 4 per 8. Jadi kalau ada barang, kalian diberi barang, kamu saya beri setengah. Kemudian misalnya kamu saya beri jeruk setengah. Yang lain lagi temannya diberi, kamu saya beri jeruk 4 per 8, itu sama. Nah, sekarang kalau penyebutnya sudah sama, ini sudah sama-sama 8 ini ya. 8, ini 8. Yang 1 per 8 ditambah 4 8. Tinggal nambah ke 1 ditambah 4 itu sama dengan 5. Sehingga jawabannya ini 5 per 8. Itu. Nah, contoh sederhana ini silakan di screenshot atau silakan ditulis dulu. Nih. Nah, sekarang yang berikutnya. Ini contoh penjumlahan pecahan. Ini ada soal 2 per 3. 2 per 3 ini. Ditambah 1 per 4. Layarnya masih terlihat? 2 per 3 ditambah 1 per 4. Penyelesaiannya yang bawah ini dicari penyebut yang kalipatan atau KPK dari 3 dan 4. Nah, tadi sudah kita ajarkan ya. Kelipatan 3 itu berarti melompat telu-telu. Nah, lompat 3 diawali dari 3. Ini 3, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12, tambah 3, 15, tambah 5, 18, tambah 5, 21, tambah 3 lagi 24. Yang bawah kelipatan 4 dimulai dari 4. 4 ini 4 tambah 4 8 tambah 4 12 tambah 4 16 tambah 4 20 tambah 4 24. Nah, sekarang dicari bilangan kelipatan tadi baik kelipatan 3 maupun kelipatan 4 yang sama. Nah, ini ada 12 ini yang sama yang ada di lingkaran merah dan 24. Nah, kalau ada yang sama, ini dipilih yang kecil. Maka ini dipilih yang 12. Ini 2 per 3 ditambah ditambah 1 per 4. Nah, ini sudah ada penyebutnya sama. 12 dan 24. Kita pilih yang kecil. Ini kita tulis 12. Boleh ditulis ya, satu rangkaian ini ditulis di tengah-tengah. Nah, boleh. Ini. Ditulis putus-putus boleh. Artinya ditulis putus-putus seperti ini. Nah, diputus-putus itu artinya ini kita isi 12. Ini 12, ini tambah. Ini penyebutnya dulu 12. Hasilnya juga nanti penyebutnya 12. Sekalian ditulis supaya tidak lupa. Nah, kemudian kita tambahkan. Kita tambahkan ya. Oh, ini penyebutnya belum ada.
Ini yang saya lingkari ini belum ada isinya. Nah, sekarang yang dijadikan untuk patokan itu yang bawah. Ini 3 menjadi 12, itu kan kali 4. Maka pembilangnya ini juga dikalikan 4. 3 kali 4 ini 12. 3 kali 4 12. Yang atas ini 2 kali 1 hasilnya 2 kali 4 ini ya. Ini 1 miliknya 1/4. 2 kali 4 ini hasilnya 8. Nah, 2/3 menjadi 8/12. Ini yang saya lingkari 2/3 menjadi 8/12. Nah, yang 4 ini 4 menjadi 12 ini kali 3. Yang atas ini 1 ini juga dikalikan 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, sekarang tinggal ditambahkan karena penyebutnya sudah sama, ini sama-sama 12, sama-sama 12, boleh ditambahkan sehingga 8 ditambah 3 itu sama dengan 11. Nih. Nah, sama seperti yang bawah itu ya. Itu. Nah, sekarang yang bawahnya. Yang berikutnya. Ini saya gambarkan. Pecahan 1/4 itu nilainya atau gambarnya kalau dilihat barangnya seperti apa. Ini kertas satu lembar ya. Kemudian kita potong menjadi 4 bagian ini. Dipotong-potong ini. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Jadi kertas ini dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Sehingga sebelah kanan itu, ini nilainya 1/4, yang ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Bisa membayangkan ya? Tidak harus kertas. Bisa apel, bisa jeruk, bisa semangka, bisa barang apapun. Kalau dibagi menjadi 4 bagian, yang masing-masing bagiannya sama. Nah, kalau dibagi 4 bagian, yang satu potongan ini nilainya 1/4. Ini juga sama 1/4. Ini juga sama 1/4. Yang ini juga sama 1/4. Nih, kalau dibalik 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 menjadi 1. Itu ya cara membayangkan, cara menggambarkan. Nah, kalau praktek di kelas mestinya ini kita potong-potong dengan gunting karena ini online hanya kita gambarkan. Itu. Sekarang ini disiapkan kertasnya, alat tulisnya. Kita kerjakan di bukumu. Ini sudah ada soalnya. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan pecahan-pecahannya dengan pecahan senilai. Senilai itu artinya gambar dengan pecahan yang di bawahnya yang masih kosong itu. Kemudian ditambah itu nilainya seberapa. Ini. Nah, silakan dikerjakan dulu. Ini yang sebelah kiri 1 dibagi menjadi 2 potongan yang sama. Sementara yang sebelah kanan ini yang sebelah kiri ini 1 dibagi menjadi 2 potongan yang sama. Ditambah sebelah kanan itu dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Nah, kalian menjumlahkan itu yang diarsir biru ini. Nah, yang diarsir biru ditambah yang diarsir biru. Itu nilainya seberapa kalau dijumlahkan. Ada yang sudah selesai?
Kalau ada yang sudah selesai, tunjuk jari. Tunjuk jarinya di gambar tangan itu ya. Kalian diceklik gambar tangan itu berarti yo Mitu, coba ditayangkan apa hasilnya, di setting, diperlihatkan di layar. Nah, sekarang layarnya menjadi milik kalian. Coba perlihatkan hasil pekerjaanmu supaya teman-temanmu bisa melihat hasilnya. Di setting pakai HP. Itu nanti teman-temanmu bisa melihat, Pak Guru juga bisa melihat hasil pekerjaannya. Ayo. Pekerjaannya di syuting, di layarnya dipaske di kertasnya yang agak dekat supaya temannya bisa melihat. Didekatkan lensa, didekatkan kamera. Belum selesai Kak, tinggal satu. Kertas pekerjaannya. Nah, kertas pekerjaannya. Nah, seperti misalnya contohnya Pak Guru ya. Pak Guru memperlihatkan hasilnya itu, ini kertasnya, ini saya dekatkan dengan kamera. Nah, misalnya seperti ini ya contohnya. Nah, jadi diperlihatkan kertasnya supaya teman yang lain bisa membaca. Atau mungkin yang lain yang sudah ketemu bisa diperlihatkan layarnya. Yang sudah siap diperlihatkan hasil pekerjaanmu, kemudian di setting, artinya kameranya dipaski pada hasil pekerjaan, HP-nya digunakan untuk memotret pekerjaanmu. Ada yang sudah selesai? Belum? Belum. Baik Pak, kalau belum kita jadikan nomor 1 ini untuk contoh ya. Perlihatkan. Layarnya sudah terlihat ya? Baik, mari kita lihat. Yang sebelah kiri, ini satu potong, satu ya, dibagi menjadi 2. Nah, saya terus jawab. Dibagi menjadi 2 itu berarti penyebutnya 2. Yang diarsir ini 1, ditulis di atasnya. Oh, berarti 1/2. Yang sebelah kanan dibagi menjadi berapa potongan? 1, 2, 3. Oh, dibagi 3 potong. Nah, yang diarsir berapa? 1. Oh, berarti 1/3. Berarti 1/2 ditambah 1/3. Nah, loh, penyebutnya sudah sama belum? Oh, belum. Nah, ini penyebutnya 2, ini penyebutnya 3. Nah, maka disamakan dulu penyebutnya. Nah, kita mencari bilangan kelipatan 22. Saya tulis di atasnya ya. 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10, sampai 10 dulu. Yang bawah kelipatan 3 ditambah 3 itu 6, 6 ditambah 3, 9, 9 tambah 3, 12, 12 tambah 3, 15. Nah, baik kelipatan 2 maupun kelipatan 3, adakah angka yang sama? Angka yang sama berapa? 6 ini ya. Ini 6, di kelipatan 2 ada, di kelipatan 3 ada. Oh, berarti nanti penyebutnya 6. Nah, nih 6. Nih. Nah, sekarang 2 ini menjadi 6 kali berapa? Oh, kali 3. Berarti pembilang yang atas 1 juga dikalikan 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Ini dijumlahkan ya, karena tandanya jumlah, ini jumlahkan.
Kemudian yang 1/3, ini 3-nya ini menjadi 6, ini kali 2. Maka yang pembilang yang atas juga dikalikan 2. Penyebut sing isor yang bawah dikalikan 2, pembilang yang atas sing dhuwur 1 juga dikalikan 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, maka tinggal menjumlahkan 3 ditambah 2 itu 5. Penyebutnya 6. Nah, itu. Nah, silakan nomor 1 ini contohnya ditulis dulu. Kemudian nanti kita mengerjakan soal nomor 2. Ya. Sudah di screenshot atau ditulis? Sudah. Oke, kalau sudah yang berikutnya nomor 2, ayo. Ada yang sudah selesai? Bisa diperlihatkan layarnya? Tunjuk jari dengan Pak, soalnya mana ya, Pak? soalnya ini. Ini. Terlihat? Yang sebelah kiri dipotong menjadi 3 bagian. Nah, itu untuk penyebut. Yang diarsir 2. Yang sebelah kanan dibagi menjadi 4 potongan yang sama. Ini yang diarsir, yang diwarnai hijau itu 2. Sekarang ditambahkan, silakan. 12 kali 2 sama dengan 8. Terus 12 dibagi 4. 12 dibagi 4, 3 kali 2, 3 kali 3 tambah 1 ini. Ada yang sudah selesai? 1. Ada yang sudah selesai? Sudah. Si. 14. Silakan, mungkin kalau ada yang sudah selesai mungkin hasilnya diperlihatkan di layar. Pak Guru pengen melihat. Teman-temanmu juga pengen melihat. Bentar, coba teman-temannya melihat. Ya, kurang geser sedikit. Ya, jangan bergerak. Ya, sebentar. Pegang. Yang bawah ya, 2 ya. 2/3 ditambah 3/4. Ini kelipatannya penyebutnya 12, 12, 12. 2/3, ini 3 jadi 12 kali 4. Ini 2 kali 4, 8, betul. Yang 2/4, 4 jadi 12 kali 6. Kemudian 4 jadi 12 kali 3. Ini 2 kali 3, 6. 8 tambah 6, 14. Ya, 14/12. Ya, bagus, betul. Yang lain sama? Nah, coba kita yang lain. Mari kita lihat bersama-sama, ayo. Nah, yang sebelah kiri ini itu kan yang potongannya itu ada 3 ya. 1, 2, 3. Ada 3 potong, berarti penyebutnya 3. Yang diberi warna atau diarsir itu ada 2. Yang hijau itu loh, 2. Berarti nilai potongan yang diarsir hijau itu 2/3. Ditambah ini yang sebelah kanan itu gambarnya ada 4 potongan. 1, 2, 3, 4. 4 potongan ya. Berarti penyebutnya 4 atau yang bawah 4. Yang diberi warna ada 2. Berarti atasnya 2. Nah, ini. Nah, tadi Pak Guru sudah menjelaskan bagaimana cara mencari penyebut ya. Tadi dengan kelipatan. Nah,
Kalau dengan cara yang lain, ini penyebutnya itu boleh langsung dikalikan begini ya. Nah, jadi 3 kali 4 itu 12. Boleh. Tetapi kalau nanti perkalian itu kalau angkanya besar dicari kelipatan yang kecil gitu ya. Jadi cara yang cepat atau langkah yang lebih cepat tidak menghitung dengan kelipatan 33, kelipatan 44, ini boleh langsung 3 dikalikan 4, hasilnya 12. Nah, nih. Nah, kemudian yang 3 ini itu menjadi 12, itu kan kali 4. Nah, 3 kali 4. Maka yang atas, yang 2 ini juga dikalikan 4. 2 kali 4, 8. Ditambah, nah, 4, yang 2/4 ya, ini jadi 12, itu kali 3. Maka yang pembilang, yang dhuwur, yang atas, itu 2 dikalikan 3. 2 kali 3 itu 6. Nah, maka tinggal menjumlahkan 8 tambah 6 itu 14. Penyebutnya 12. Nah, nanti kalau pembilang yang atas, nah, itu lebih besar daripada penyebut. Jadi misalnya 14 per 12, nah ini masih bisa disederhanakan. Nanti yang pelajaran berikutnya untuk menyederhanakan. Sekarang hasilnya dulu. Sekarang yang nomor 3 nih. Terlihat layarnya? Halo? Anak-anak masih bisa mendengar? Sekarang nomor 3? Terlihat. Oh ya, oke. Ada yang sudah selesai? Tunjuk jari. Ini yang sebelah kiri, misalnya semangka itu ya, karena lingkaran ya. Oh, dibagi menjadi 4 bagian. Kalian dapat 1 bagian, 1 potong. Yang sebelah kanan, ini semangka, ini dibagi 3 bagian yang sama. Misalnya temanmu dapat 1 potong. Nah, sekarang bagianmu dengan bagian temanmu digabung atau ditambahkan atau dijumlahkan. Berapa nilainya, berapa hasilnya? Ada yang sudah ketemu? Nggak usah digambar, nggak apa-apa. Langsung aja. Langsung bilangannya. Karena menggambar pecahan-pecahan di laspat sudah ada. Ini hanya untuk mengulang. Ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah, Pak. Yo, bentar, saya lihat dulu. Yang nomor, kurang dekat, agak dekat lagi. Didekatkan dikit lagi, ya. Geser sedikit, turun sedikit. Nah, turun sedikit. Ya, 1/4. Teman-teman bisa melihat teman-temannya? Yang sebelah kiri kan tadi 4 dibagi 4 potong ya. Nah, yang diberi warna 1. Berarti 1/4. Ditambah tadi yang sebelah kanan, semangka 1 dibagi menjadi 3 potong bagian yang sama. Yang di akhir 1/3. Kemudian penyebutnya 12. Nah, 4 jadi 12 kali 3, ini 1 kali 3, 3, betul? 3 jadi 12 kali 4, 1 kali 4, betul. 3 tambah 4, 7. 7/12. Sip, bagus. Ya, terima kasih. Nah, sekarang mari kita lihat. Ayo bersama-sama sambil mencocokkan yang tadi masih ada yang terlambat ya. Ini kan
satu potong yang sebelah kiri dibagi menjadi 4 potongan. Ini berarti penyebutnya 4. Kemudian yang diarsir ini yang saya arsir ini 1. Nah, berarti 1/4. Ditambah semangka ini saya gambarkan semangka ya. Semangka ini dibagi menjadi 3 potongan ya. 1, 2, 3. Nah, berarti dibagi 3 potong yang sama. Nah, yang diberi warna atau yang diarsir 1. Oh, berarti 1/3. Nah, supaya untuk mempercepat tadi ada langkah yang cepat. 4 kali 3. Berapa 4 kali 3? Berapa? 12. 12. Sip. Ini juga 12. Hasilnya juga ditulis 12. Ini. Nah, sekarang ini 4 ini menjadi 12 kan dikalikan 3. Yang atas 1 juga dikalikan. 1 kali 3 ditulis di sini. 3. Nah. Kemudian yang 3 ini menjadi 12. Ini kali 4. Ini juga dikalikan 4. 1 kali 4, 4. Nah, karena penyebutnya sudah sama 12, tinggal nambahkan. Tuh, 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, nih, sudah sama dengan jawaban anak-anak? 1/12 benar. Sama, Pak. Sudah. Nomor 4 sekarang. Pak. Nomor 4. Ya. Nomor 4. Ini 1 semangka ya. 1 semangka dibagi 4 potong. Yang umpamanya kalian dapat 1 potong. Yang sebelah kanan. Nah, 1 semangka dibagi menjadi 6 potongan yang sama. Nah, tapi yang diberi warna diarsir 3. Sekarang dijumlahkan. Hasilnya berapa? Saya sudah, Pak. Sudah. Coba banyaknya Indri. Coba banyaknya Indri. Agak dinaikkan. Dinaikkan dikit. Agak naik dikit supaya agak besar. Didekatkan kamera. Dekatkan kamera. Agak maju dikit. Naik dikit. Ya, agak dikit. 1/4 ditambah 3/6. Menyebutnya 12. 3/12. 3/6 menjadi 6/12. 3 tambah 6. 9. 9/12. Nah, sip, betul. Nah. Oke, sudah benar. Yang lain bagaimana? Mari kita lihat dulu. Nah, yang lain bisa dicontohkan dengan jawaban bersama-sama ini ya. Ini yang semangka 1 dipotong menjadi 4 bagian ya. Menjadi 4 potong. Berarti penyebutnya 4. Yang sebelah kanan, ini sebelah kanan dibagi menjadi berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Menjadi 6 potong. 1/6. Nah, yang sebelah kiri yang diberi warna kuning berapa? Oh, 1. Nah, yang sebelah kanan yang diberi warna kuning berapa? 3. Nah, yang sebelah kiri 1/4
yang sebelah kanan 3 per 6. Nah, sekarang kita jumlahkan. Nah, kalau dikalikan boleh. Nah, dikalikan ini 24 ya. 24 boleh. Kalau yang pakai kelipatan boleh. Nah, kalau yang pakai kelipatan nanti penyebutnya 12 ya, karena lebih kecil ya. Kelipatan 4 ya, saya tulis di atasnya ya. 4 tambah 4, 8. 8 penyebutnya 12 12. 12 tambah 4, 16. Penyebutnya 48. Nah, kemudian yang kelipatan 6, ini 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 6, 24. Nah, ini ya. Nah, ini kan dalam kelipatan ini sudah ada 12, ini 12. Nah, nanti ada 2 cara. Nah, sekarang kalau pakai perkalian. Kalau perkalian itu 4 kali 6, 24. Ini 24 penyebutnya. Sama. Nah, sekarang 4 ini menjadi 24. Kan ini 4-nya dikalikan 6. Maka yang atas pembilangnya juga dikalikan 6. 1 kali 6, 6. Ini 6 per 24. Kemudian ini 6 kali 6 jadi 24 kali 4. Yang atas pembilang ini juga kalikan 4. 3 kali 4, 12. Nah, 6 ditambah 12 sama dengan 18. Nah, ini kalau pakai yang cara perkalian ya. Cara perkalian. Nah, sekarang yang pakai cara KPK ya. 1/4 ditambah 3/6. Yang kelipatan tadi loh. Yang pakai kelipatan tadi kan pakai kelipatannya 12 ya. Nah, nih. Tadi kan kelipatan 4 tambah 4, 8 tambah 4, 12 tambah 4, 16 tambah 4, 20 tambah 4, 24. Kelipatan 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. Kemudian 18 tambah 6, 24. Nah, ini maksud. Kalau menggunakan hitungan KPK kan ada 2 angka yang sama ya. Ini 12 dan 24. Nah, sama. Kalau bisa, kalau pakai yang kelihatan, pilihlah yang kecil. Pilihlah yang kecil. Ini 12, ini 12, ini 12. Sebab kalau pakai 24, nanti angkanya terlalu besar. Biasanya kalau soalnya pilihan ganda itu ditulis yang kecil. Nah, sekarang ini. 4 jadi 12 kali 3. Maka ini dikalikan 3. 1 kali 3, 3. Yang ini 6 jadi 12 kali 2. Ini 3 kali 2. Nah, 3 kali 2, 6. Nah, ini. Maka ini 3 ditambah 6 itu 9. Nah, yang menjawab 9/12 betul. Yang menjawab 18/24 juga betul. Karena senilai sama. Tetapi kalau soal dalam TS, ujian, UKK, itu biasanya jawabannya yang penyebutnya kecil ini ya. Nah, tadi kan 18/24. Betul. 9/12 betul sama karena senilai.
Itu. Nah, sekarang yang nomor berapa tadi? Nomor 5. Nah, terakhir 5 yuk. Hati-hati, berapa kotaknya dihitung? Udah nomor papat deh. Nomor 5, udah nomor papat deh. Ini ke nomor papat. Ini nomor papat, kayak ini nomor 5. Jadi kamu yang nomor 1. Kosek dong. Enggak, ini nomor 3. Ini nomor 4 ya. Ini sekarang nomor 5. Berarti ini Ki. Kalau urutanmu nomor mau bahasa. Sing loro nanti wis. Ya kayak 300 sek. Baru yang nomor rewe. Dihapusmu. Kosek nih, Bu. Ada yang sudah selesai? Yuk, gantian temannya mungkin. Yuk, gantian diperlihatkan ke Pak Guru dan juga kepada teman-temanmu. Kita tulis loh. Dilihat sing asal kan di. Oh. Ngerti aku. Nih soalnya. Kayak cepat. Nah, Dihapus iki. kiri Iya, itu dibagi menjadi 4 potong. Yang sebelah kanan dibagi menjadi 8 potong. Nah, jadi asik. Halo Nobi. Halo. Ini 2/6. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Salah perhitungan nanti. ada yang sudah selesai? Terus nih, masih. Itu dia aja. 8. Ada yang sudah selesai? Sudah Pak. Mbak Menko mau Mbak? Oh ya, saya perlihatkan. Ini tadi. Coba agak dekat. Jangan bergerak ya. Yang sebelah kiri 2/4 ditambah 4/8. Betul. Nah, sekarang penyebutnya kelipatannya pakai kelipatan 8. Yang 2/4 menjadi 4/8. Yang sebelah kiri menjadi 4/8, yang sebelah kanan menjadi 4/8. Hasilnya 8/8 atau sama dengan 1. Oke, sip, betul. Nah, yang lain coba. Terima kasih. Nah, sekarang kita cocokkan bersama-sama. Yang sebelah kiri ini dibagi menjadi 4 potong. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Menjadi 4 potong ya. Berarti penyebutnya 4. Yang sebelah kanan menjadi berapa potong? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Nah, menjadi 8 potong ya. Yang sebelah kiri dibagi menjadi 4 potong, penyebutnya 4. Yang sebelah kanan dibagi menjadi 8 potong, berarti penyebutnya 8. Yang sebelah kiri yang diarsir 2 ini ya, 2. Nah, yang sebelah kanan yang diarsir 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita menggunakan kelipatan, berarti kelipatan 4 dan 8. Kelipatan 4 tambah 4, 8, tambah 4, 12, tambah 4, 16. Nih. Kemudian yang kelipatan 8, ini 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8, 24. Ya. Nah, ini ada yang sama. 8 dan 16. Ini ya. 8 dan 16. Kita pilih yang 8. Nah, ini 8, ini juga 8. Nah, sekarang ini pakai yang 4 ini. Nah, menjadi 8 ini kali 2. Yang atas juga ini maaf kali 2. 4 kali 2 ini. Kemudian yang atas juga dikalikan 2. Nah, 4 kali 2, 8. Yang atas 2 kali 2, 4. Yang bawah, yang kanan, 8 ini menjadi 8 kali 1. Ini juga kali 1. Nah, 4 kali 1, 4. Nah, penyebutnya sudah sama-sama 8, tinggal menambahkan pembilangnya, tinggal menambahkan yang atas. 4 tambah 4, 8. Nah, 8 per 8 itu maksudnya 8 semangka dibagi untuk 8 orang. Nah, berarti masing-masing mendapatkan 1. Nah, kalau di 8 1. Pembilang dan 10 per 10. 5 per 5 juga 1. 2 per 2 juga 1. 2 per 2 itu maknanya jeruknya 2 dibagi untuk 2 orang. Masing-masing mendapatkan 1. Nah, kalau sudah, nanti tugasnya yang lain kita kirim lewat Google Classroom ya. Hari ini kita cukupkan dulu, nanti tugasnya saya kirim lewat WA, nanti dikerjakan di Google Classroom. Hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Hari Rabu. Pak, mau ya. Tadi maknya telat Ya. nomor 1 juga. Nama Soal nomor 1 juga. nomor 1. 1 dan 2. Yang nomor 1 dan 2. Nah, ini 1. Ini yang 1 tadi. Ini kan 1 potong dibagi 2. Berarti penyebutnya 2. Yang ini dibagi menjadi 3 potongan sehingga penyebutnya 3. Yang diarsir yang diberi warna biru 1, berarti 1 per 3. Nah, nek ditambahkan, nah, kelipatan dari 2 dan 3 yang atas ini. Nah, ini. Dan kelipatan 2 dan 3, kelipatan 2 itu 2 tambah 2 tambah 2 terus ya. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10 yang atas ini. Kemudian kelipatan 3, 3 terus. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Tambah 3, 15. Dicari yang sama. Lah yang sama itu yang 6 ini. Nah, ini.
Maka ini penyebutnya 6. Ini potong begini ya. 3/6 ini ditambah 2/6. Sama ini penulisnya boleh ditulis ini. Saya hapus. Sama. Apa? 3. Ada nomor telepon rame HP-mu weh. 2/6 Ini nomormu. boleh. Ini 30 jadi 1 boleh, jadi 1 boleh. Ini itu sama. Ini per 6 ini jadi ini jadi 2/6. Ini 3 ditambah 2 3 ditambah 2 5. Ini 6, penyebutnya ini 6. Ini juga 6. Ini. Kemudian yang nomor 2 ya. Yang nomor 2. Nih. Ini satu bagian menjadi 3 bagian yang sama. Maka penyebutnya 3 ini. Nah, penyebutnya 3 karena dipotong 3. Dipotong 3. 1 2 3. Yang sebelah kanan dipotong 1 2 3 4. Maka ini penyebutnya 4. Nih. Nah, yang sebelah kiri yang di AC itu 2. Nah, ini 2 ini. Yang diberi warna hijau ini 2. Yang sebelah kanan yang diberi warna hijau 2. Nah, tadi penyebutnya 12. 3 jadi 12 ini kali 4. Yang bilang juga dikalikan 4. 2 kali 4 ini 8. Ini 2 kali 4 8. Ini 2 kali 4 8. Itu ya. 4 ya, ini 4 kali 3 12. Ini. Yang atas juga 2 kali 3 6. 4 kali 3 12. Yang atas juga dikalikan 3. 2 kali 3 itu 6 ini. 2 kali 3 6. Sehingga 8 ditambah 6 sama dengan 14. Nah, kalau disederhanakan lagi 4/12. Ini kan 14/12 saya pindahkan. 14/12. Ini kan pembilangan lebih banyak daripada penyebut. Nah, ini dibagi. Nah, caranya pakai mencolok begini boleh. 14 dibagi 12. Yang kali 1 hasilnya 12. Sisanya 2. Maka jawabannya ini hasilnya 1, sisanya 2. Penyebutnya ini 2. Nah, ini jawaban detailnya. Tapi sampai di sini sudah betul. Nah, itu ya. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Pak. Ya. Sudah. Sudah. Baik, kalau sudah nanti silakan tunggu tugasnya dikerjakan lewat Classroom. Hari ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Itu
sih, Bu. sih. Kowe iki ndi? Wes lu. Wes ta. Wes iki.